Kenapa 8 plus 4 plus 5 menjadi urgent? Paket ini adalah stimulus supaya daya beli masyarakat bisa terjaga dan kemudian kita membangun fondasi untuk ekonomi di tahun 2025. Ini adalah kerjasama satu dengan 27 negara. AYUSEPA itu 27 negara. Makanya perjalanan itu tidak mudah dan tidak singkat. Kemudian cadangan devisa itu juga tertinggi, kemarin trade balance 2,6, devisa kita sekitar 150 billion. Silakan dicari 19 negara semuanya di atas 40%, jadi tidak perlu khawatir berlebih-lebihan. Terima kasih Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menerima kami Kompas TV. Pak Erlangga, sehat selalu. Alhamdulillah. Pak, stimulus meluncur. Sebenarnya ada apa sih Pak dengan ekonomi kita? Kan ekonomi kemarin juga tumbuh 5,12%, angka kemiskinan menurun. Yang menarik, IHSG kita juga kan to the moon Pak, 8.000 kayak gitu loh Pak. Kenapa 8 plus 4 plus 5 menjadi urgent? Ya, pertama tentu kita punya rencana untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi di 5,2. Kemarin kan kita lihat dalam 2 semester terakhir ke 5,12 dan kita butuh gas tambahan untuk ekonominya bisa meninggi. Karena ekonomi tinggi nanti baru secara year on year bisa ke angka 5,2. Nah kalau saya pertama mau menjelaskan bahwa indikator makro kita saat sekarang baik. Jadi mengapanya itu sebetulnya untuk akselerasi. Dari segi makro pertumbuhan ekonomi 5,12, IHSG tadi tembus all time high 8.100. Kemudian cadangan devisa itu juga tertinggi, kemarin trade balance 2,6, devisa kita sekitar 150 billion. Ya naik turun lah 148, 152. Tetapi itu cukup untuk 6,5 bulan import aman. Kemudian rasio utang kita terendah di antara G20 di bawah 40%. Silakan dicari 19 negara semuanya di atas 40%. Jadi tidak perlu khawatir berlebih-lebihan. Kemudian juga PMI di level ekspansif lebih dari 50%. Kemudian indeks keyakinan konsumen juga masih di atas 100. Kalau turun 1-2% sih biasa, 1-2 poin ya oke-oke saja lah. Kemudian paket ini adalah stimulus supaya daya beli masyarakat bisa terjaga dan kemudian kita membangun fondasi untuk ekonomi di tahun 2025. Dan tentu salah satunya adalah bagaimana kita menargetkan kepada kelas menengah atau kelas menengahnya secara khusus kita targetkan ke Gen Z. Nah makanya programnya adalah magang, lulusan universitas yang lulusnya 1 tahun. Nah itu ada paket datanya, pertama. Bisa dimunculkan datanya, oke. Dan itu kemarin dipersiapkan untuk 20.000 akan mulai tanggal 20 Oktober ini. Tetapi karena yang daftar itu lebih dari 200.000, kemudian jumlah perusahaan yang sudah juga memasang demand side itu lebih dari 1.300 perusahaan, maka kemarin arahan Bapak Presiden untuk ditingkatkan menjadi 100.000. Jadi batch ini 20.000 yang bulan Oktober, nanti batch berikutnya November 80.000. Dan untuk batch yang 80.000 itu juga terbuka untuk universitas yang di bawah Departemen Agama. Jadi IAIN dan yang lain bisa ikut. Dan untuk di batch kedua nanti KL, kelembagaan pemerintah juga bisa memasang program untuk magang, termasuk Bank Indonesia yang punya kantor di seluruh provinsi. Sehingga dengan demikian terbuka kesempatan luas bagi para lulusan universitas ini untuk magang kerja 6 bulan. Nah sesudah 6 bulan tentu mereka harapannya dengan pengalaman kerja itu bisa lanjut atau bisa shifting ke perusahaan-perusahaan. Karena dari segi demand side juga perusahaannya cukup banyak yang mereka minta. Kemudian pekerja sektor pariwisata, ini kan juga baru pertama kali pariwisata kita injeksi juga
Yang kemarin hanya diberikan kepada sektor padat karya, yaitu PPH ditanggung pemerintah TDP sampai itu ya? dengan gaji 10 juta. Jadi ini juga adanya di kelas menengah dan itu per orang per bulan itu antara 400 sampai 600 ribu rupiah. Oke. Yang tadinya harusnya dibayar pajak tapi pemerintah yang tanggung ya? Yang tanggung. Pak Erlangga sebentar, sepertinya ada yang perlu diluruskan lagi. Ini artinya 20.000 peserta adalah batch pertama hanya di Oktober ini ya Pak? Iya, nanti batch berikutnya adalah 80.000. Jadi setelah 100.000 ini roll, nanti kita akan roll lagi 100.000 berikutnya. Baik, uang sakunya Pak, itu di situ yang menarik. Kami masih memakai data Kemenkeu ini pakai UMP. Upah minimum kabupaten dan kota. Jadi UMK. UMK itu berbeda dengan UMP. Jadi sudah di-adjust menjadi UMK. Oke, baik. Targetnya adalah Gen Z. Gen Z tadi. Apa sebenarnya perbedaannya dengan stimulus yang sebelumnya, Pak? Stimulus ini tentu beda. Kita masih ada program lagi. Ini kan baru 2. Jadi ada program lagi beras. Itu untuk keluarga penerima manfaat PKH 18,3 dan ini selain beras 10 kilo yang berarti per bulan ditambah menjadi 2 bulan 20 kilo, ada tambahan minyak goreng 2 liter per bulan. Jadi ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian juga iuran jaminan kecelakaan kerja dan ini diberikan kepada perusahaan ataupun kepada transportasi online, yaitu ojek pangkalan, supir, kurir, logistik, dan ini targetnya adalah diskonnya 50%. Tetapi ini on demand, jadi pengiur itu mereka mendaftar sendiri dan bayar 50%. Nah saat sekarang jumlahnya diperkirakan 731.360-an pekerja yang sudah yang bisa potensial memanfaatkan ini. Kemudian juga ada tambahan manfaat layanan tambahan untuk perumahan BPJS Tenaga Kerja. Jadi sebetulnya BPJS itu ada jaminan hari tua dan itu bisa dijaminkan untuk mendapatkan atau untuk merenovasi rumah atau membeli rumah untuk down payment dan yang lain. Untuk DP. Nah sekarang tingkat suku bunganya itu kemarin diturunkan oleh pemerintah, batas maksimal. Karena ini kan batas maksimal sebetulnya yang memanfaatkan kan perbankan. Jadi ini kita turunkan sehingga targetnya unit rumah yang dibangun minimal bisa 1.050 unit. Nah, per tahun. Tentu ini kita lihat kalau tingkat suku bunganya turun, apakah 40 juta pekerja yang terdaftar bisa shifting? Kan kita mau menambah tidak hanya berdasarkan FLPP kan kita sudah tambah juga ke 350. Itu. Terus kita tambah juga dengan kredit usaha rakyat. Nah, KUR itu juga kita berikan bisa sampai supply side-nya sampai 20 miliar. Kemudian demand side itu juga kita siapkan, totalnya 130 triliun. Nah ini kalau berjalan bisa untuk 320.000 rumah. Nah untuk membangun 320.000 rumah, kalau saja 5 orang yang kerja, plus FLPP 350, itu kan 770.000 rumah. Kalau dikali 5 udah 3,5 juta. Dan 3,5 juta orang bekerja itu kalau rule of thumb pertumbuhan ekonomi 1% 400.000. Nah itu kan bisa menstimulir pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tapi dengan syarat seluruhnya bergerak secara massal. Tentu kita paham masalah lahan itu menjadi isu, masalah developer implementasinya itu implementasi. Tapi secara hitung-hitungan kan pemerintah gelontorin fiskal, gelontorin dana supaya ekonomi bergerak. Tetapi ini untuk UMKM. Jadi maksimal kontraktor tidak boleh non UMKM. Nah, kemudian juga terkait padat karya tunai, itu kita siapkan untuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU, at least targetnya cash for work ini 215.421 pekerja. Kemudian deregulasi online single submission untuk perizinan, itu diharapkan bisa juga mendorong investasi, realisasinya lebih cepat karena izinnya lebih cepat. Dan di situ salah satunya adalah
mendorong rencana daerah tata ruang RDTR, dan itu pemerintah juga siapkan anggaran yang besarnya 4 miliar untuk 100 RDTR, 4 miliar per wilayah. Nah, kemudian kita juga mau mendorong yang namanya gig ekonomi, ekonomi berbasis digital dengan co-working space. Salah satu yang akan dipiloting adalah di Jakarta, di Blok M dan Tanah Abang. Ini kerjasama dengan pemerintah daerah, dan ini nanti Menteri Ekraf akan bekerja sama dengan 15 daerah lain, seluruhnya di kota-kota besar. Sehingga dengan demikian ini total paket yang tahun ini sekitar 16 triliun. 16 triliun. Dan ini akan ditambah lagi. Akan ditambah Berapa? lagi dan akan diumumkan nanti langsung oleh Bapak Presiden. Baik. Ya. Menarik. Ini baru 8 ya, Pak? Ini baru 8. Yang 4 program tahun depan yang kita lanjutkan. Oke. Jadi seperti UMKM kita beri keberpihakan dari sekarang, bahwa sebelumnya kan dia mendapatkan pajak final 0,5 untuk omset yang 4,8. Nah, tetapi udah jatuh tempo akhir tahun ini. Oke. Nah, dengan Menteri Keuangan kami sepakat kita perpanjang sampai dengan 2029. Jadi ada kepastian, tidak ada isu lagi bahwa threshold UMKM yang 4,8 akan diturunkan. Nah, ini supaya pasti saja. Kemudian PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah kita perpanjang sampai 2026. Jadi yang 10 juta itu industri padat karya dan pariwisata. Jadi ini lanjut ke depan. Kemudian untuk perumahan juga kita lanjutkan. PPN ditanggung pemerintah yang sampai 2 miliar, 2 sampai 5 miliar, itu sampai akhir tahun depan. Sehingga real estate bisa bergerak untuk menyiapkan rumahnya. Kalau kita berhentikan kan dia stop produksi juga. Jadi ini kita buat stimulus supaya bisa jalan. Demikian pula iuran JKK JKM untuk penerima bukan penerima upah. Nah, artinya sektor pertanian pun bisa memanfaatkan jaminan kecelakaan kerja dan yang lain. Sektor informal ya, sederhananya itu. Sektor informal berarti terbuka semuanya untuk ikut mengiur. Ya, sebenarnya sektor informal diberi diskon seperti itu kami mengapresiasi juga sih, karena ini kan men-trigger juga orang tentang dan jaminan orang itu mempunyai kan, apa namanya perlindungan selama dia bekerja. Sepakat. Jadi untuk keluarganya pun ada perlindungan. Ada lebih secure untuk bekerja. Baik. Nah, kemudian ada program lagi yang penyerapan tenaga kerja 5 itu. ke depan yang 5. Oke. Itu yang koperasi Desa Merah Putih, kemudian terkait dengan revitalisasi tambak di Pantura, replanting komoditas strategis dan modernisasi dari kapal nelayan. Nah, itu juga kita kalau itu full kita genjot dan fully implemented akan menyiapkan jutaan pekerja di sektor itu. Oke, 8 plus 4 plus 5. Ya. Kenapa Bapak memakai angka itu sih? Saya penasaran, kenapa 8 plus 4 plus 8 5? tambah 4, 12 tambah 5, 17. Jadi 17, 8, 4, 5. Kenapa nilai stimulusnya tidak digenapkan menjadi 17 aja, Pak? Ini masih 16. Gini, Pak. Sebenarnya Nilai stimulusnya akan ditambah lebih dari itu. 16 triliun, betul, ini angka yang luar biasa. Tetapi kalau kita mereverse to PDB, Pak, PDB kita kan hampir 6.000 triliun. Bagaimana menjelaskan 16 triliun ini? 16 triliun untuk 2 bulan. 2 bulan ini 12 sangat ini. signifikan, Sangat signifikan terhadap PDB kita yang 6.000 triliun. Gimana sih, Pak, secara awam? Ya, tentu ini kan stimulus yang targeted. Sedangkan ekonomi kita kan terdiri dari berbagai sektor. Ada investasi, ada konsumsi, ada government spending. Dan itu yang mendorong semua ada ekspor. Semua itu bagian daripada total kue daripada PDB kita. Nah, sedangkan stimulus kita fokus pada sektor yang desilnya katakanlah di bawah 4. Oke. Baik, Pak, saya balik lagi dong, Pak, ke angka ke stimulus tenaga kerja ini, Pak. Magang nasional work based learning itu kan ya secara riset ternyata hasilnya juga sangat bagus, Pak. Tapi bisa nggak sih Bapak mendorong perusahaan melakukan MOU agar anak-anak yang magang ini
pada nantinya terserap oleh perusahaan-perusahaan itu. Bisa nggak sih Pak kita mendorong itu Pak? Ya, pertama tentu kan apabila mereka 6 bulan bekerjanya baik, secara otomatis perusahaan yang membutuhkan kemungkinan besar akan melanjutkan. Itu sih secara otomatis saja, karena orang kerja kan percobaan biasa 3 bulan. Jadi kalau 6 bulan kan provisionnya 3 bulan, ini 6 bulan. Ini gitu 6 ya, bulan, jadi harapannya ini bisa langsung masuk ke lapangan kerja. Kalaupun tidak di sektor itu, bisa hijrah ke sektor yang lain. Yang paling penting kan kalau orang melamar pekerjaan, ditanya lulusan mana, udah pernah kerja atau belum. Nah, biasanya sektor itu diisi sama mereka yang recycle kerja, orang yang pernah kerja, pindah, dan yang lain. Sehingga fresh graduate ini katakanlah menjadi second priority bagi korporasi. Nah, sekarang kita dorong supaya ini bisa langsung masuk ke lapangan kerja. Oke. Ya. Pak, pertanyaannya adalah ini, ketika stimulus yang sebelumnya itu kan ada diskon tiket, ada diskon hotel, ada diskon tarif tol. Tahun ini apakah ada? Program tersebut tetap ada, dan itu untuk menjelang Nataru nanti. Jadi dan ada tanggalnya. Jadi ada diskon dari ASDP, ada dari kereta api, kemudian ada dari Pelni, kemudian ada dari penerbangan, dan penerbangan juga ada juga diskon dari angkasa in-journey, sehingga semuanya seperti yang dilakukan Nataru kemarin, dan ada tanggal-tanggalnya, ada jalan tol juga. Plus kita melakukan hari besar nasional, Harbolnas, belanja secara daring, kemudian juga di mall-mall maupun di minimarket. Nah itu totalnya ditargetkan di situ sekitar 30 triliun bisa. Baik, yang tapi itu kan non APBN. Non APBN. Ya, non APBN. Baik. Pak, kita ke data selanjutnya, Pak. Ada yang menarik tentang makroekonomi kita. Nah, indeks keyakinan masyarakat, Pak, atas prospek ekonomi. Ini kami dapat data dari surveinya Bank Indonesia. Masih positif, Pak, di atas 100, tetapi yang kami baca adalah bukan positif atau pesimistisnya, melainkan adalah trennya. Keyakinan masyarakat kita atas prospek ekonomi kita menurun nih, Pak. Ya, menurun 1-2 poin biasa aja. Tapi kalau dibandingkan dengan awal tahun, menurunnya tidak 1-2 poin. Kira-kira begini, Pak. Apa yang akan Pak Erlangga lakukan? Ya, kalau ini kan selalu di awal tahun itu ada event. Ada Nataru, ada event Hari Raya. Nah, ini didorong lagi kita ke Hari Raya. Karena kemarin di bulan Juni-Juli juga kita ganjel dengan, makanya naik ke 118 karena kita ganjel dengan program mau stimulus pulang sekolah. Itu ya? Stimulus itu. Oh, makanya stimulus diskon-diskonan dipakai lagi karena ini salah satu naik, buktinya lumayan, lumayan lagi, sangat signifikan. Memang ya, naik gitu. Kalau ada diskon biasanya naik. Baik. Banyak kan yang belanja ibu-ibu soalnya, nyarinya diskon. Ibu-ibu sukanya cash transfer, Pak. Pak, kita ngomongin kelas menengah juga dong, Pak. Ada datanya kelas menengah, Pak. Next, kelas menengah. Oh, indeks ketersediaan lapangan pekerjaan dulu, Pak. Ini, Pak. Angkanya tidak menggembirakan, Pak. 92. Kita kan kalau optimis levelnya di atas 100 ya. Ini faktanya 92, Pak. Levelnya masih pesimistis. Ya. Seberapa yakin upaya Bapak stimulus tadi bisa menggerakkan angka ini setidaknya di level 100 deh, Pak? Ya, tentu pemerintah akan menyiapkan dengan berbagai program yang harapannya tentu akan menarik lapangan kerja. Kalau berdasarkan survei biasanya yang kemarin di bulan Februari, year to year, jumlah angkatan kerja yang diserap 3,59. 3,59? Ya. Kemudian biasanya di bulan Agustus ini kita punya survei sekitar 4,8 biasanya year on year-nya. Tetapi dari program-program yang dipersiapkan, misalnya program andalan Pak Presiden, antara lain Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, target pekerjaannya itu 1,3 juta di tahun depan. Kemudian di program replanting itu juga targetnya sekitar 1,6 juta. Kemudian kampung nelayan
targetnya 270.000 di tahun depan. Kemudian program revitalisasi tambak 132.000, program untuk kapal nelayan ada sekitar 600 ribuan. Jadi banyak program pemerintah yang ujungnya adalah menciptakan lapangan kerja. Nah, tentu kita berharap program ini bisa terakselerasi karena sekarang kan dari segi perizinan, dari segi lokasi, dari segi KLHS semuanya sedang dirapikan. Oke, kami menunggu itu sekali sih Pak, karena ini angkanya buat kami angka yang plus mencemaskan. Investasi yang direalisasi berdasarkan data BKPM per per kuartal ketiga itu sekitar 1.400 triliun. Okay. Nah, rule of thumb itu kalau 1.400 triliun terdiri dari infrastruktur, manufacturing, kemudian juga services dan padat modal, itu yang bisa dikerjakan antara 2 sampai 3 juta orang. Jadi ini inline dengan pertumbuhan lapangan kerja berdasarkan statistik dan investasi. Ini investasi menarik. Saya pakai datanya BKPM juga Pak. Foreign direct investment kita juga turun. Level terendah juga dari tahun 2022. Ya memang secara agregat realisasi investasi kita naik. Tapi masalahnya Pak, ternyata di situ penyerapan tenaga kerjanya juga tidak maksimal karena ternyata padat modal bukan padat karya. Iya. Arahnya ke depan Pak Erlangga akan seperti apa nih Pak? Ya, kita terus kombinasi antara pertama infrastruktur, manufacturing, kemudian services dan padat modal. Udah pasti kalau padat modal jumlah orangnya kecil, padat karya jumlah orangnya banyak. Nah, padat karya kita lihat ada beberapa shifting juga untuk industri tekstil yang baru di kawasan misalnya di Kendal, kemudian di Batang, tekstil persepatuan dan yang lain. Nah, ini harapannya dengan EU SEPA di Eropa dibuka, di mana biaya masuk terhadap barang-barang Indonesia yang biasanya 10% sampai 20%, ini turun ke 0. Nah, kalau ini berarti significantly meningkat. Nah, dengan signifikan meningkat, harapannya investasi akan nambah, dan memang penambahan investasi kebanyakan kedepannya kita dorong yang ekspansi existing bisnis dalam negeri. EU SEPA itu menarik, itu kan perjalanan panjang kita Pak. Update terakhirnya seperti apa, lalu apa konkret yang bisa dinikmati oleh masyarakat kita? Ya, pertama tentu kalau barang kita sekarang biaya masuknya 0, itu kan akan lebih kompetitif. Dan yang sudah menikmati pasar Eropa adalah Vietnam, di mana ekspor Vietnam ke Eropa dibandingkan Indonesia itu sekitar 2,5 kali. Karena mereka 0, kita tidak 0. Nah, kita berharap kita juga bisa meningkat dan ditargetkan kompetitif ya ditargetkan dalam 4 tahun kita bisa tingkatkan perdagangan kita 2,5 kali. EU SEPA. Ya. Dan artinya sektor padat karya ini tekstil, furniture, footwear, aparel, alas kaki ini 5 juta orang yang bekerja di sektor itu. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap sektor ini. Cerita dikit dong Pak, kemarin ada drama apa sih Pak di balik EU SEPA akhirnya Indonesia? Ya, pertama ini adalah kerjasama satu dengan 27 negara. EU SEPA itu 27 negara, makanya perjalanan itu tidak mudah dan tidak singkat. Ini perjalanannya 10 tahun. Nah, tentu pada waktu yang terakhir ini Indonesia dan EU melihat perlunya kerjasama multilateral diperkuat. Dan dengan adanya trade war ini terakselerasi sehingga Eropa memutuskan untuk segera bekerja sama dan menandatangani SEPA dengan negara terbesar di ASEAN. Karena ini adalah jumlah penduduk dua-dua ini di atas 700 juta. Dan tetapi memang implementasi ini karena 27 negara itu ada 24 bahasa, maka perjanjian yang sudah ditandatangani ini harus ditranslate ke 24 bahasa untuk mendapatkan persetujuan di Parlemen Eropa. Nah, kan kita selalu tahu bahwa bahasa itu bisa lost in translation. Bayangkan 24, sehingga butuh waktu juga untuk mereka untuk menjelaskan.
Dan bagi kita ini penting karena satu dengan 27 negara. Nah, ini berarti kita dengan EU itu menjadi like-minded countries, negara yang punya pemikiran sama. Saya sederhanakan bahwa AYUSEPA juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di Indonesia. Ini akan membuka pekerjaan karena kemarin pada saat kita tanda tangani, itu juga diselebrasi oleh Adidas dan ya tentu yang lain juga ya. Nah, Nike dan yang lain. Nike walaupun base-nya Amerika tapi mengapresiasi capaian kita. Demikian pula mereka yang punya konsumen kuat di Eropa yang biasanya manufacturing di Indonesia juga ikut selebrasi. Baik, Pak, kembali ke kelas menengah lagi dong, Pak. Saya punya data kelas menengah nih, Pak. Ini dia, jumlahnya turun, Pak. Bagaimana secara konkret? Ya, kalau di antara periode ini ada yang namanya long COVID effect. Long COVID yang pandemi. Karena itu kan indirect, tapi ini yang harus dinormalisasi. Sebenarnya kenapa sih Pak bisa turun? Ya pada waktu COVID itu memang terjadi penurunan dan tidak semua bisa recover dengan cepat. Nah, oleh karena itu pemerintah melanjutkan program misalnya subsidi kompensasi energi itu terus jalan. Dan kemarin juga pemerintah dorong dalam bentuk bantuan subsidi upah. Jadi itu kan semuanya mendorong di kelas menengah. PPN ditanggung pemerintah juga kelas menengah. Kemudian juga berbagai bansos yang diberikan dan juga iuran jaminan kehilangan pekerjaan, iuran jaminan hari tua, semuanya didorong ke kelas menengah. Ada yang menarik di stimulus ekonomi ini, yang dulu Bapak kasih diskon tarif listrik. Bisa nggak bukan tahun ini, yang menjelang akhir tahun ini diskon tarif listrik diberikan lagi untuk 2.200 volt ampere itu? Bisa nggak sih Pak? Jadi untuk iuran listrik tidak kita berikan lagi, tetapi diganti program yang lain. Apa Pak? Nanti diumumkan oleh Pak Presiden. Karena rasanya sangat signifikan loh Pak itu diskon tarif listrik itu. Saya penasaran kenapa menjadi tidak ada seperti itu. Karena kalau diskon BBM, diskon energi itu kan sesuatu hal yang sudah dinikmati sebelumnya juga gitu loh Pak. Nah pertanyaan saya, selain diskon-diskonan itu, upaya apa lagi sih Pak biar kelas menengah ini tidak turun kelas menjadi kelompok miskin? Ya, tentu kita terus dorong dengan untuk yang kelas desil 3 ke bawah, ya kita ganjel dengan program Keluarga Harapan. Itu besarnya 225.000 sampai 750.000 per tahap. Terus kartu sembako 200.000 per bulan. Jadi kemudian ada biaya kuliah yang besarnya dari biaya pendidikan yang 800.000 sampai 1,4 juta pelajar dan kuliah. Kemudian iuran jaminan kesehatan JKN misalnya itu 42.000 per orang per bulan. Kemudian BLT situasional itu yang diberikan 200.000. Jadi sebetulnya kalau dijumlah per keluarga ini dapatnya besar. Karena mereka kan dapat ini semua. Tapi kalau di luar negeri itu ada universal basic income. Kita bisa nggak Pak? Kita tidak pakai PKH kan itu semuanya sudah terjaga sebetulnya. Baik, ini menarik lagi, saya punya datanya selanjutnya. Nah, jumlah pinjaman daring Pak, trennya naik. Bahwa ini mengonfirmasi bahwa masyarakat kita tidak lagi makan tabungan saja, melainkan mereka makan utang. Apakah stimulus ini match bagi mereka yang sudah mulai makan utang? Ya, pertama munculnya digital itu memudahkan bagi masyarakat, sehingga masyarakat bergeser dari segi transaksi pun bergeser ke digital. Nah, tentu pergeseran dari perbankan biasa ke digital yang membuat mereka mendapatkan akses pembiayaan lebih mudah, nah tentu dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan karena ini juga sejalan dengan sektor digital yang
naiknya juga secara bukan linear, tetapi naik secara besar, dan termasuk payment system kita QRIS kan juga diminati oleh masyarakat yang hampir 50 juta. Coba bayangkan, 50 juta dengan QRIS. Hanya kita harus jaga supaya mereka tidak terjebak dengan pinjaman-pinjaman yang bunga tinggi. Nah, itu sebetulnya pemerintah lebih melihat ke situ, karena ada mereka-mereka ini yang akhirnya kejebak, dan kedua ada kebocoran ke pinjol juga, pinjaman online, plus ada yang kejebak untuk judi online juga. Jadi bagaimana judi online dan pinjol ini jangan sampai orang berhutang untuk berjudi. Nah, ini yang kita harus dalami, dan memang kita sedang mendalami itu. Arahnya kemana? Regulasi atau seperti apa Pak nantinya? Ya, nantinya tentu pemerintah sedang memonitor supaya hal itu bisa dimitigasi. Ya. Pak, bisa nggak sih untuk perlindungan kelas menengah ini iuran seperti BPJS Kesehatan tidak usah naik? Bisa nggak Pak? Ya, semua maunya tidak naik, itu kondisi ideal. Tetapi services dan juga itu kan pasti ada penyesuaian. Ada inflasi. Tetapi saat sekarang sih belum ada rencana untuk menaikkan. Confirm ya, belum ada rencana. Belum ada rencana sampai sekarang. Hintnya sampai sekarang. Iya. Makanya kita memberikan iuran ini diskon sampai tahun depan. Itu kan clear, sampai tahun depan kita berikan diskon 50% untuk mereka yang pekerja non mitra. Ya. Menarik. Saya ke makroekonomi lagi Pak. Anggaran pemerintah yang terserap sampai Agustus kemarin baru 54,1%. Bisa nggak sih Pak Erlangga meminta anggaran yang idle itu ditarik aja untuk sektor-sektornya di bawah Pak Erlangga, misalnya Kementerian Pariwisata itu dananya udah kecil, di-squeeze lagi, biar hotel itu bisa lebih lebih lega, lebih bisa bernafas. Bahkan gini Pak, karena selama ini sektor pariwisata itu mendeliver ekonomi loh Pak. Ya. Bisa nggak Pak minta duit itu? Ya, pertama tentu kalau pariwisata kan bisa non anggaran. Karena pariwisata itu bisa, misalnya kemarin kita minta untuk membuat event. Contohnya kan Mandalika. Nah, itu kan pemerintah support, dan penontonnya kemarin juga record high. Dan itu juga ada spending. Kemudian yang kedua, kita juga harus jaga quality daripada tourism. Okay. Kita lihat di beberapa daerah turismenya sudah macet, kemudian sampahnya numpuk. Jadi kita harus campaign arahan Pak Presiden untuk kebersihan juga. Okay. Makanya program dari Danantara salah satunya adalah memperbaiki waste management, waste to energy dan yang lain. Sehingga kita harus mengelola dulu, jangan sampai kita membuat image yang nggak bagus, datang terus kotor dan yang lain, kan tidak baik. Nah, ini terus diimprove, dan dananya itu besar untuk program-program semacam itu. Okay. Dan itu non APBN, dan ini adalah dari Danantara. Pak Erlangga, tapi ini kembali tentang APBN, kita yang penyerapannya rasanya kok belum maksimal. Saya punya data menarik Pak. Bandung, Jakarta, Medan, penjualan eceran di sana tumbuhnya minus. Ini daerah yang sudah menunjukkan gejala, bukan gejala lagi, sudah terkonfirmasi tidak baik-baik saja. Bisa nggak anggaran yang belum terserap dimaksimalkan untuk wilayah-wilayah yang pertumbuhan ecerannya negatif? Kalau mendorong anggaran kan harus ada potnya. Potnya itu kepada siapa dan di mana. Nah, tentu kalau untuk tourism yang kita dorong adalah lalu lintas tourismnya. Yang kita dorong adalah transportasinya. Bahkan Bapak Presiden sudah membuka bahwa pelabuhan udara kita untuk dibuka untuk regional flight internasional. Kan misalnya Bandung itu tradisional kan dari Malaysia, punya minat yang tinggi. Demikian pula melalui WUS dan yang lain.
Nah ini yang kita terus dorong agar akses itu lebih mudah. Karena kalau semua turis harus ke Jakarta dulu atau ke Bali baru mencar, nah ini menjadi satu hambatan. Jadi kita buka misalnya Silangit bisa langsung, kemudian Mandalika bisa langsung, Labuan Bajo bisa langsung, nah Bangka Belitung bisa langsung karena turis baru jalan kalau jarak dari penerbangannya itu less than 3 hours, kurang dari 3 jam. Baik. Dalam siklus. Makanya dari ASEAN harapannya lingkaran yang di bawah 3 jam ini harus terus didorong. Seperti kita tahu Bali dari selatan, dari Australia dan sebagainya. Baik, tentang stimulus, oke. Saya ke makroekonomi lagi Pak. Target 8% itu gimana cara mencapainya? Tapi Pak, begini. Kalau kita mengacunya ke Sumitronomics, syaratnya ada 3, pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ada kata tinggi. Bagaimana caranya ekonomi kita tumbuh tinggi ketika gas dan rem diinjak bersamaan di jalan yang menanjak? Gimana Pak? Iya, pertama tentu ekonomi bisa di-accelerate dengan private sector atau dengan government. Nah tentu kalau government dari segi anggaran, dari segi fiskal. Tetapi moneter juga bisa berperan dalam penurunan tingkat suku bunga dan tersedianya likuiditas di perbankan. Dan kita dorong agar penyaluran kredit itu double digit, tidak single digit. Nah tentu ini yang kita dorong supaya tingkat suku bunga kita juga bersaing dengan negara lain. Karena BI menjadi bank sentral paling agresif menurunkan suku bunga Pak? Iya, tetapi kan inflasi kita rendah. Jadi bahwa cost of fund kita harusnya rendah. Karena delta antara inflation dengan tingkat suku bunga dianggap masih punya premium, masih ada Fed-nya. Nah itu kalau Fed-nya dikurangin, nah ini akan lebih baik. Makanya salah satu kemarin Menteri Keuangan mendrop dana 200 triliun dengan bunga 4%. Nah itu kan tinggal dibandingkan cost of fund yang 4% dibandingkan cost of fund masing-masing perbankan itu berapa. Nah itu juga mendorong agar penyaluran kredit dipercepat, karena kalau nggak ada returnnya kan bagi perbankan ini berat, sehingga tentu akan mendorong private sector ataupun mereka yang perlu mengembangkan project bisa mengakses kepada pinjaman yang tingkat suku bunganya lebih rendah. Nah ini adalah opportunity yang harus didorong kepada untuk mendongkrak perekonomian. Nah tentu pertumbuhan ini kita lihat dari berbagai proyek yang menjadi andalan Bapak Presiden. Contoh misalnya Koperasi Merah Putih. Itu Koperasi Desa dan Kota Merah Putih ini dan kelurahan ini per desa 80.000 dikalikan katakanlah 4 miliar. Ini kan angkanya gede. 320 T. Dan kemudian rencana pekerjaannya kan sekitar 1,4 juta, multiplier effect. Kalau rule of thumb, pertumbuhan ekonomi untuk 1% pertumbuhan ekonomi 400 tenaga kerja. Kalau kita balik 1,3 itu identik dengan 3% pertumbuhan. Itu tanpa menyantumkan risiko ya Pak? Ya kan ini teori idealnya. Di atas idealnya yang kita dorong. Dan ini padahal programnya itu tumpuk-tumpukan. Iya kan, misalnya untuk replanting kebun, ini targetnya sekitar 1,6 juta orang pekerja. Nah itu juga another 3-4%. Kemudian ditumpuk lagi untuk kampung nelayan Merah Putih. Kemudian ditumpuk lagi dengan program makan bergizi gratis. Jadi ini adalah sumber-sumber pertumbuhan yang sebelumnya tidak ada. Dalam pertumbuhan ekonomi kita yang 5% kan ini nggak ada. Ini sumber pertumbuhan baru. Ini jadi sumber pertumbuhan baru yang di-plug-in terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Sumber pertumbuhan ekonomi baru ini apakah bisa mengimbangi efisiensi anggaran pemerintah? Ya tentunya kan ini karena anggarannya sudah diplot
Nah ini tentunya harapannya mengkompensasi, karena ini juga bagian dari aggregate spending yang seluruhnya spendingnya di level desa dan kelurahan. Sehingga stimulannya kalau sekarang secara teoritis dana desa itu 1 miliar, ini kan nambah 4 kali. Oke. Ya, jadi ini stimulan yang didorong di bawah itu kencang. Belum multiplier effect dari MBG yang sebelumnya juga tidak ada. Nah itu kan supply chain daripada peternak, sayur, beras dan yang lain. Dan Pak Presiden ingin semua lumbung desa itu terbangun. Dan itu menjadi bisnis daripada koperasi desa dan kelurahan. Jadi sebetulnya dari demand side sudah ada, dari segi financing tersedia, tinggal capacity building ke masing-masing desa agar betul-betul koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini adalah on top daripada driver pertumbuhan yang ada sekarang. Full year 5,2 mungkinkah? Ini kita dorong dan kita optimis bisa kita capai. Pak Erlangga, tadi Bapak bilang bahwa ekonomi kita juga sangat bergantung atas kebijakan fiskal dan moneter. Ya. Komunikasi fiskal dan moneter yang ideal seperti apa, Pak? Menurut Pak Menko? Ya, dunia itu tidak selalu ideal. Kalau ideal ada di buku. Silakan baca buku yang tidak usah ada terjemahannya katanya. Tetapi realitas yang ada, kerjasama itu selalu diperlukan, dan fiskal dan moneter kita tidak steril terhadap global ekonomi. Jadi tentu global juga sangat berpengaruh terhadap apa langkah yang diambil baik fiskal maupun moneter. Apakah pertumbuhan ekonomi kita saat ini, in this economy kalau kata Gen Z, pada akhirnya hanya bertumbuh pada kekuatan atau kemampuan Bank Indonesia, Pak? Kekuatan fiskal kan sama-sama yang bisa berutang bukan cuma Bank Indonesia. Jadi artinya sama-sama lah antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Dan sekarang kerjasama keduanya sudah baik, berpengalaman dalam penanganan COVID. Burden sharing dan yang lain sudah satu hal yang normal daripada kita katakanlah ke outside market yang belum tentu friendly. Nah ini sekarang ini sudah bisa berjalan, dan Indonesia sendiri diapresiasi oleh IMF sebagai the bright spot in the region. Iya, pas G20 juga. Ini juga kita tunjukkan bahwa di antara G20 kita top 3 lah dari segi pertumbuhan ekonomi, di bawah India dan China. Tetapi pejabat kita ada yang kurang happy lah ketika kita memakai standar-standarnya IMF atau lembaga-lembaga rating di dunia. Gimana, semua Pak? Kan ada benchmarking, itu kan bagian dari benchmark. Dan itu adalah warisan kehati-hatian standar-standar itu betul? Bukan standar kehati-hatian, tapi itu juga menjadi general benchmark yang diakui menjadi konsensus oleh negara-negara. Konsensus. Ya. Pak Erlangga, menarik. Utang pemerintah kita tembus di atas 9.000 triliun rupiah, 9.100 something. Ya, kita kan masih kurang dari 40%. Bayangkan negara-negara sedikit lagi 40% loh, Pak. Ya, dikit, nggak ada masalah itu. Selama selalu bisa di substitusi reprofiling sama reprofiling itu nggak ada masalah. Negara lain di atas 100%, Jepang, Amerika Serikat. Nggak ada masalah, tapi 40% itu level psikologis nggak sih Pak? Bahwa ini adalah lampu kuning atau waspada? Kita tidak khawatir. Mengacunya pada undang-undang saja 60%? Di antara 20 negara G20, yang 40 cuma Indonesia. Yang lainnya? Yang lain 19 semuanya di atas 60% rata-rata. Dan Bapak yakin? Dan negara itu baik-baik saja. Amerika yang 200%, Jepang ya, yang 100%. Amerika kan yang nerbitin dolar, Pak. Jepang boleh, kita bisa nerbitin tinggi. Rupiah. Masa Pak Erlangga, menarik. Terakhir Pak Erlangga, tentang tarif Trump, apa kabar? Kemarin Trump balik lagi dalam tanda kutip
nantangin Xi Jinping juga, lalu Amerika juga menghadapi shutdown. Kita nasibnya bagaimana nih Pak? Ya tentu tarif ini kita secara prinsipal sudah ada persetujuan, tinggal legal drafting. Tetapi legal drafting kan the devil in the detail. Jadi kita masih sekarang masih berlangsung dan kita lihat perkembangan dan tentu yang diutamakan buat Indonesia kan kepentingan nasional. Jadi tentu tarif penting. Kita masih mengupayakan barang-barang yang tidak diproduksi Amerika dapat nol seperti sawit dan yang lain. Nah, tinggal teknisnya itu kapan. Nah, kapannya itu ada beberapa milestone yang kita sedang siapkan, tetapi ya kita sekarang masih negosiasi dengan intens dengan Amerika. Tadi pertanyaan terakhir, sekarang closing statement 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Apa evaluasinya dan harapan apa yang bisa masyarakat pegang, Pak? Ya, pertama tentu stabilitas ekonomi terjaga, pertumbuhan terjaga, inflasi terjaga, karena inflasi kan kaitannya dengan daya beli masyarakat. Dan arahan Pak Presiden selalu pangan yang menjadi utama. Kita lihat di kuartal keempat ini juga beras dan yang lain juga relatif terjaga. Nah, itulah gunanya dari pemerintah menggelontorkan bantuan sosial. Sehingga selain untuk masyarakat mengakses terhadap komoditas pangan, tetapi juga ikut menjaga harga. Karena dari segi supply side-nya kita berikan. Nah, oleh karena itu ke depan dengan situasi seperti ini, kita berharap kita bisa menggenjot yang lebih produktif di tahun depan. Dan ini tahun ini menjadi basis bagi pertumbuhan selanjutnya. Saya harap satu yang konkret untuk perut rakyat adalah harga beras terjangkau dan stoknya ada, Pak. Tahun depan, peristiwa tahun ini tidak terulang. Bisakah Bapak menjamin itu? Kan stok beras kita relatif tinggi, 4 juta. Kenapa mahal, Pak? Sekarang sudah turun, karena kita gelontorkan bansos. Itulah gunanya bansos. Selain menyalurkan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat, kita juga kirim juga selain beras minyak goreng, sehingga dengan demikian harga akan terjangkau lah. Dia tidak akan naik karena demand side-nya sebagian besar sudah digelontorin oleh pemerintah. Baik. Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Mega. Menerima. Terima kasih.